Peristiwa tragis di Rempang, Batam, Kepulauan Riau sangat menyayat hati masyarakat Indonesia. Proyek ambisius ratusan triliun dan syarat masalah membuat pemerintah gelap mata. Gas air mata pun bicara dan masyarakat pun berjatuhan jadi korban. Ini kebrutalan. Pertanyaannya, apakah tontonan kebrutalan ini tujuan kita bernegara? Pemerintah berpihak kepada investor, rakyat pun jadi korban. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengecam mega proyek yang syarat masalah itu. Mari kita ikuti penelusurannya. Muhammadiyah kecam penggusuran di Pulau Rempang. Ambisius di proyek ratusan triliun syarat masalah. Pemerintah jelas berpihak ke investor. Seperti dikutip Yogyakarta-Gatra.com, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, LHKP, dan Majelis Hukum dan HAM, pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengecam langkah pemerintah untuk menggusur masyarakat Pulau Rempang, Kepulauan Riau demi kepentingan investor. Pelaksanaan kebijakan yang tanpa konsultasi dan menggunakan kekuatan kepolisian dan TNI secara berlebihan, bahkan terlihat brutal pada 7 September 2023. Ini sangat memalukan. Demikian pernyataan Ridho Alhamdi, Ketua Lembaga tersebut, dalam pernyataan tertulis Rabu 13 September 2023. Ia menyebut pemerintah terlihat ambisius membangun proyek bisnis dengan cara mengusir masyarakat yang telah lama hidup di Pulau Rempang jauh sebelum Indonesia didirikan. Dalam catatan LKHP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pemukiman warga tercatat telah ada sejak 1834. Pada tahun 2001, pemerintah Kota Batam mengajukan pengembangan kawasan Rempang berdasarkan Perda Kota Batam nomor 17 tahun 2001 tentang kepariwisataan Kota Batam. Mereka mengundang pengusaha nasional dan investor dari Malaysia serta Singapura dengan PT MEG, Grup Artagraha milik Tommy Winata, dipilih untuk mengelola dan mengembangkan kawasan tersebut selama 30 tahun, yang dapat diperpanjang hingga 80 tahun. Demikian pernyataan LHKP, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada tahun 2007, proyek ini diketahui masyarakat dan mendapat penolakan. Pada Juli 2023, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan Xinyi Group dari China. Penandatanganan tersebut untuk investasi 11,5 miliar US dollar dalam pembangunan pabrik kaca dan solar panel di Pulau Rempang sebagai bagian dari konsep Rempang Eco City. Meskipun proyek ini memiliki potensi besar untuk menarik investasi hingga 318 triliun hingga 2080, rencana ini menyebabkan warga tergusur lanjutnya. Rempang Eco City merupakan proyek strategis nasional atau PSN, juga disebut sangat bermasalah. Payung hukumnya baru disahkan pada 28 Agustus 2023 melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023. Proyek ini tidak pernah dikonsultasikan secara bermakna kepada masyarakat Rempang yang akan terdampak. Hampir dalam setiap pembangunan PSN di Indonesia, pemerintah selalu melakukan mobilisasi aparat secara berlebihan yang berhadapan dengan masyarakat. LHKP dan MHH Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menilai pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyatakan bahwa tanah di Pulau Rempang itu belum pernah digarap sangat keliru.
Menko Polhukam dinilai membela kepentingan investor swasta dan menutup mata pada kepentingan publik, termasuk sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di pulau tersebut. LHKP, pimpinan pusat Muhammadiyah, menilai penggusuran di Pulau Rempang ini menunjukkan kegagalan pemerintah menjalankan mandat konstitusi Indonesia seperti termuat di Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 33. Melalui penggusuran paksa itu, negara mempertontonkan keberpihakan nyata kepada investor yang bernafsu menguasai Pulau Rempang untuk kepentingan bisnis mereka berupa proyek Eco City seluas 17.000 hektar, ujarnya. LHKP, pimpinan pusat Muhammadiyah pun meminta Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco City. Presiden juga didesak untuk mengevaluasi dan mencabut PSN yang memicu konflik dan memperparah kerusakan lingkungan. Kedua, mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk segera membebaskan sejumlah warga yang sedang ditahan serta menarik seluruh aparat bersenjata dari lokasi konflik lanjutnya. Pemerintah juga diminta segera menjamin dan memuliakan hak-hak masyarakat Pulau Rempang dan mendesak DPR RI untuk mengevaluasi beragam peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan mandat konstitusi. Kementerian PPN garing Bappenas pun diharapkan dapat menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah yang penuh dengan partisipasi bermakna, melibatkan pihak-pihak yang akan terdampak, serta memastikan prinsip keadilan antar generasi. Mendesak Kapolri dan Panglima TNI untuk segera memerintahkan penarikan pasukan dari lokasi yang menjadi milik masyarakat Pulau Rempang, mengevaluasi penggunaan gas air mata dalam kekerasan di Pulau Rempang, serta mencopot Kapolda Kepulauan Riau, Kapolres Barelang, dan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Batam yang terbukti melakukan kekerasan pada masyarakat sipil. Pada poin ketujuh, LHKP pimpinan pusat Muhammadiyah mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk bertanggung jawab melakukan pemulihan kepada perempuan dan anak-anak terdampak brutalitas aparat kepolisian dan segala bentuk represi dan intimidasi oleh aparat pemerintah. Kami juga mendesak pemerintah agar segera menjamin dan memuliakan hak-hak masyarakat Pulau Rempang untuk hidup, mempertahankan kebudayaan, dan tinggal di tanah yang selama ini mereka tempati, serta mengedepankan pendekatan hak asasi manusia.